Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, tamu undangan peserta diseminasi modul 1.4 berjudul Budaya Positif. Yang saya hormati desiminator sebagai penyaji materi dan yang saya banggakan anak didik sebagai sampel kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih saya haturkan atas segala kesediaan dan waktu yang telah diluangkan sehingga berkenan hadir dalam undangan yang disampaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk baginda Rasulullah SAW. Syukur sedalam-dalamnya juga marilah terus kita panjatkan agar semoga kegiatan kita ini mendapat rahmat dan berkah di awal, di tengah prosesnya sampai pada penghujungnya. Amin. Mengawali kegiatan ini, marilah bersama dengan hikmat kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Demikianlah lagu Indonesia Raya telah kita nyanyikan dengan hikmat sebagai tanda jiwa patriotik di dalam negara kita. Selanjutnya, kegiatan diseminasi ini akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Firmanuddin SAG. Kepada beliau, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya untuk Ibu Priatun Pujiati. Mudah-mudahan ke depan menjadi guru yang lebih berprestasi. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa qulubin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT sampai akhir kegiatan nanti. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita pada acara ini, yakni diseminasi modul 1.4 berjudul Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Atul Pujiani SPD dalam rangka penugasan materi yang diterima beliau dalam pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak yang sedang ditempuh. Mari kita bersama-sama mengambil manfaat dan pembelajaran dari setiap hal yang beliau paparkan. Kepada Ibu, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat rasanya nasi dengan sambal mangga, ditambah pula santan teratai campur walu. Kepada hadirin yang berkenan hadir jadi peserta, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru rekan sejawat yang berbahagia dan anak-anak peserta didik yang sangat saya banggakan dan terus saya doakan kesuksesannya. Pagi hari ini saya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan baik oleh teman-teman guru maupun oleh para siswa yang menjadi sampel kegiatan ini. Terima kasih Pak Firman. Karena sudah memberikan motivasi di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya yang padat, berkenan hadir dalam kegiatan yang diberi tema Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif yang insya Allah akan dilaksanakan berdurasi 60 menit ke depan. Insya Allah dalam 60 menit ke depan beberapa paparan materi ini akan bisa kita jadikan peningkatan untuk kualitas diri kita sehingga pelayanan kita pun menjadi lebih meningkat lagi. Untuk lebih terciptanya interaksi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh saya, Sri Atul Pujiani SPD, selaku guru biologi SMA Negeri 2 Kumai yang terpilih menjadi calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Kegiatan kita dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kumai bertempat pada lab kimia, dan kegiatan ini dilaksanakan tepat jam 10.15 sampai nanti durasi berakhir. Tujuan saya mengadakan kegiatan ini adalah pertama sebagai pemenuhan job aksi nyata yang memang terdapat dalam alur diklat yang saat ini saya tempuh. Tujuan yang kedua adalah inginnya saya berbagi sedikit informasi yang telah saya terima dari modul. Modul ini Bapak Ibu dan hadirin didampingi oleh fasilitator dan oleh pengajar praktik itu diserahkan ke kami, diajarkan ke kami dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Jadi pemaparan di sini, pembahasan di sini hanya saya sampaikan dalam durasi 1 jam. Itu berarti kita hanya akan membahas garis besarnya saja, tapi saya harap materi handout yang sudah saya siapkan itu bisa nanti sangat membantu kita untuk lebih memahami
apa inti dari materi kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, tujuan kedua saya kembali seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ingin saya berbagi sedikit informasi ini karena seperti yang sama-sama kita ketahui kalau ilmu itu semakin dibagi maka semakin dalam, maka pemahaman kita semakin mendalam, pengertian kita semakin detail, sehingga insya Allah kesalahan konsep tidak akan kita alami, begitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuan saya ketiga sehingga melibatkan 10 peserta pilihan, 5 dari tim guru-guru muda yang masih sangat idealis, yang masih sangat tinggi akan prestasi dan karya, serta perwakilan dari 5 orang siswa. Tujuannya berkaitan dengan tujuan saya ketiga dalam kegiatan ini adalah kolaborasi. Saya ingin mendorong adanya kolaborasi antara guru dan murid. Jadi kolaborasi itu tercipta antara warga sekolah, memang ada kolaborasi guru dengan guru, guru dengan murid, dan guru dengan warga sekolah sekitarnya. Saya memilih untuk berkolaborasi antara guru dengan murid karena saya pikir guru dan murid itu saling ketergantungan. Tidak ada murid, maka kita tidak akan bisa berperan menjadi guru. Dan murid tanpa ada gurunya, maka mungkin entah kemana jalannya. Begitu ya Bapak Ibu dan para hadirin yang lain. Tetapi mengawali segalanya, saya berada di sini bukan karena saya merasa superior, bukan karena saya merasa pintar, tetapi benar-benar saya ingin melakukan kerjasama. Saya ingin kita benar-benar berkolaborasi sehingga terjadi peningkatan kualitas baik kita sebagai guru maupun kualitas anak-anak sebagai peserta didik. Karena pada akhirnya tujuan pendidikan kita adalah sama, menciptakan profil pelajar Pancasila. Demikian tujuan saya untuk kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini berjudul budaya positif. Budaya positif itu pada akhirnya manifestasinya atau penerapannya adalah ada 4 poin. Pertama, nanti di dalam kelas terbentuk keyakinan kelas. Nanti mungkin anak-anak akan dipandu oleh wali kelasnya dan kita guru mata pelajaran akan ikut menyertai keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Lalu yang kedua, adanya motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Jadi motivasi internal yang kita kejar. Jadi tidak lagi motivasi eksternal. Nanti apa bedanya motivasi internal, apa bedanya motivasi eksternal, dan apa dampaknya akan sama-sama kita bahas di 60 menit yang tersedia ini. Kemudian yang ketiga, target budaya positif yang hari ini kita adakan adalah tumbuhnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Karena kalau kita sudah yakin terhadap nilai kebajikan itu, maka dengan sendirinya ditambah motivasi internal, maka betul-betul kita akan menjadi pribadi kita yang matang, pribadi kita yang berkualitas. Itu harapan kita sama-sama. Lalu yang terakhir, kita bisa, baik sebagai guru maupun sebagai murid, kita bisa mengambil posisi kontrol kita sebagai manajer, serta terbiasa melaksanakan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah. Mungkin ini kalimat yang baru, mungkin ini kata-kata yang istilahnya hari ini baru terdengar ya. Sama Bapak Ibu, saya juga baru 3 minggu ini mendengarnya. Jadi insya Allah pemahaman saya akan saya imbaskan biar kita sama-sama mengerti kalimat-kalimat baru ini. Slide berikutnya. Kalau itu tadi tujuan, nah tolak ukurnya 4 tujuan kita, tapi tolak ukurnya ternyata lebih dari 4. Tolak ukurnya seperti tadi menyesuaikan terhadap tujuan, ada terbentuknya keyakinan kelas serta motivasi internal pada diri murid yang terlihat dari nilai-nilai kebajikan yang muncul pada diri murid. Murid memang proses akhirnya, tetapi murid benar-benar belajar dari bapak ibu gurunya. Jadi kalau mereka sudah senang mengambil pelajaran itu, maka dengan sendirinya akan dalam tercipta, bertahun-tahun yang akan datang juga akan terus bermakna. Jadi itu. Karena itu ada kemampuan guru di sini menerapkan posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi yang tadi baru dalam pendengaran kita untuk menyelesaikan masalah sehingga masalah itu selesai sampai ke akarnya. Dari segitiga restitusi itu memang kita akan
bikin masalah, murid yang bikin masalah, guru yang mikir solusinya. Jadi tidak, masalah datang dari dirimu, maka solusi juga diharapkan muncul dari dirimu. Guru nanti hanya mengarahkan. Kemudian yang terakhir, tolak ukurnya terwujud atau tidaknya kegiatan kita pada hari ini adalah munculnya karakter yang kuat. Karakter yang kuat di sini adalah karakter yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pengantar yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mengajak hadirin bersama-sama mengupas isi materi pada kegiatan kita hari ini. Materi kita betul-betul berorientasi pada kata budaya positif. Nah, mendengar kata budaya positif, harapan saya yang kita pikirkan adalah budaya positif dalam dunia pendidikan. Karena bangsa yang besar itu memang bangsa yang memiliki pendidikan dan peradaban. Dan peradaban itu memang menjadi landasan akhir. Berhasilkah atau tidak berhasilkah pendidikan itu? Ki Hajar Dewantara mengutip kalimat Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah usaha memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai dirinya menjadi anggota masyarakat. Nah, pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Pendidikan harus berdampingan dengan yang namanya pengajaran. Pengajaran inilah yang akan membuat kita bertemu dalam spesialisasi kita sendiri-sendiri. Bu Yurika dengan matematikanya, Bu Lilis dengan ilmu sosiologinya, Bu Cindy dengan ilmu biologinya, Bu Wiwi dengan ilmu fisikanya. Kemudian pengajaran tersebut akan dipraktekkan sebagai ilmu yang berfaedah untuk memberkahi anak memiliki kecakapan hidup. Kecakapan hidup anak yang didapat secara lahir dan batin. Jika pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, maka pendidik berperan sebagai penentu tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan memperbaiki kesannya. Itu adalah definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hadirin sekalian, untuk lebih memahami makna pendidikan, mungkin akan ada video yang tolong disimak. Habis disimak, saya ingin meminta pemikiran yang muncul setelah menyimak video ini. Videonya berdurasi sekitar 2 menit dan semoga tidak membosankan ya Bapak Ibu ya. Silakan videonya ditayangkan.
ketika saatnya tiba, ibu harus pergi mencari biji-biji anggur yang lain. Oke, itu video yang ditayangkan yang mungkin menggambarkan isi hati kita sebagai seorang guru. Tapi saya lihat anak-anak juga sedikit berkaca-kaca ya, mungkin ini ya ada rasa-rasa tertentu begitu melihat video. Baik, seperti tadi yang ingin saya sampaikan, saya ingin menanyakan pemikiran yang muncul setelah menyelesaikan menyaksikan tayangan video. Saya persilakan. Oh, oke. Bu Yunika ya. Terima kasih kepada Ibu Budi. Di sini saya akan menyampaikan pemikiran saya mengenai video tadi. Jadi menurut saya pendidikan itu dapat diumpamakan sebagai lahan, petani, dan biji anggur. Di mana lahan itu adalah sebuah sekolah, sedangkan petani itu adalah guru-guru dan pemangku kebijakan. Lalu untuk biji anggur itu sendiri adalah semua siswa yang ada di sekolah ini. Seorang guru tidak dapat memilih biji anggur mana yang akan dia semai, namun tentu seorang guru akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlakuan kepada lahan sehingga lahan tersebut dapat menjadi wadah bagi biji anggur itu agar dapat tumbuh dan suatu saat nanti harapannya biji anggur tersebut akan menghasilkan anggur dengan berkualitas yang terbaik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Yunika. Kalimatnya sangat menyentuh sekali. Video tadi sudah menyentuh, ditambah kalimat Ibu Yunika yang memang saya sendiri agak sulit untuk berkata-kata. Baik, kalau ada yang ingin menambahkan pemikirannya tentang hasil mengamati video, persilakan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan pemikiran setelah saya menonton video tadi. Para pendidik diibaratkan sebagai petani anggur yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya, yaitu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja berbeda tanaman, maka akan berbeda juga warnanya. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu dong untuk komentar terhadap video yang sudah disampaikan oleh Bu Yunika dan Mas Halim. Nah, baik, jadi tadi disampaikan bagaimana peran guru, bahwa kita tidak bisa memilih biji anggur mana yang akan kita semai. Jadi semua siswa yang datang kita terima. Mau kembali seperti apa latar belakangnya, mau seperti apa masalahnya dan seterusnya, kita tidak ada pilihan. Jadi memang kita harus menerima mereka semua. Kemudian sekolah seperti kata Bu Yunika tadi adalah lahannya. Jadi segala kemampuan kita, kualitas kerja kita betul-betul untuk mengolah lahan tersebut sehingga biji-biji yang kita terima bisa kita semai dan kita harapkan tumbuh menjadi yang berkualitas. Seperti tadi yang diperkuat oleh Mas Halim, bahwa memang beda biji, beda perlakuan. Ada yang bijinya udah bagus sekali, jadi waktu dengan pemberian perlakuan pada lahan tadi tidak terlalu menghabiskan tenaga. Tapi kalau bijinya tidak sama kualitasnya dengan yang sebelumnya, otomatis kita membutuhkan keikhlasan, kita membutuhkan rasa tulus yang sangat dalam. Karena memang bukan main-main ya pekerjaan kita sebagai pendidik. Karena tidak bisa menyeleksi, tetapi kita berharap semua biji-biji itu adalah biji-biji yang nantinya akan menjadi berkualitas. Nah, baik, kembali ke kalimat dari utara tentang tujuan pendidikan. Pendidikan di sini tadi sudah disampaikan memiliki kata dasar tuntunan. Kalau sama-sama kita resapi, maka kata tuntunan di sini menurut para hadirin sekalian kira-kira maknanya apa ya? Mengarahkan atau membimbing. Oke, benar sekali Mbak Mutia. Tuntunan itu betul. Tuntunan itu seperti disampaikan, kita tuh
memperbaiki lakunya. Kita hanya bisa, maksudnya kita tidak dapat memperbaiki, kita hanya kekuatan kodrat yang ada pada anak akan dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena memang tujuan pendidikan adalah menuntun, artinya membimbing dan mengarahkan. Nah, bimbingan dan arahan itu diharapkan akan mengantarkan siswa kita kepada segala sesuatu yang dia inginkan dengan selamat. Jadi pada dasarnya anak-anak kita kan sudah memiliki bakatnya masing-masing, sudah memiliki cita-citanya sendiri-sendiri dan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Jadi tugas kita, tugas kami, para guru-guru ini adalah mengantarkan para peserta didik kita ini untuk sampai dengan selamat, mencapai apa yang dia inginkan. Contohnya ketika dia misalnya Mas Halim menyukai poli, lalu cita-citanya menjadi atlet poli nasional misalnya kan. Nah, peran guru di sini mengarahkan supaya nanti ketika Halim mencapai cita-citanya, dia sudah menjadi atlet poli yang terkenal, dia tidak sombong. Dia tetap mau berlatih, tidak merasa cepat puas. Oh, aku sudah menyemes berkali-kali, semai satu tidak pernah ada yang ngeblok. Jadi dia akan terus berlatih, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa berpuas diri dalam dirinya. Jadi itu karakter yang akan kita tanamkan. Coba lain, misalnya Mbak Rida mau jadi dokter, semoga sampai cita-citanya ya. Jadi misalnya Mbak Rida mau menjadi dokter, nanti Mbak Rida berdasarkan pendidikan yang dijalaninya, Rida akan menjadi dokter yang baik, dokter yang ramah, dokter yang tidak menangkuti pasiennya, dokter yang peduli sosialnya tinggi, dokter yang mau ikut arisan di RT-nya, jadi tidak melulu hanya mengejar karirnya saja. Jadi dia menjadi dokter yang individual, jadi dokter yang mampu berkolaborasi dengan teman sekaligus masyarakat tempat dia berdomisili. Demikian kata yang saya sampaikan sebagai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada slide berikutnya, ada budaya positif. Nah, budaya positif yang menjadi materi dasar kita hari ini yaitu budaya positif yang memang dimulai dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jelas, kita mulai sekarang kalau apa-apa itu memang berpihak pada murid. Jadi memang berpihak pada murid itu tujuannya supaya murid itu mempunyai pribadi yang kritis. Makanya dilatih terus, dilatih berpikir kritis, dilatih menjawab itu dengan kalimat-kalimat yang berkualitas, tidak nyeletuk, tapi ada dasar. Makanya kadang-kadang tahu dari mana? Baca buku, itu udah kalimat yang kritis. Karena mendapatkan ilmu memang salah satunya dengan cara membaca. Nah, berpihak pada murid itu akan menggiring anak-anak untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian memiliki rasa berhormat. Itu tetap tidak ditinggalkan. Jadi kita akan belajar sama-sama mencetak dan dicetak menjadi pribadi yang santun tapi kritis. Satu tetap menjadi nomor satu, sehingga muncul jiwa tanggung jawabnya dan pada akhirnya akan sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang ditargetkan. Baik, untuk bicara budaya positif. Budaya positif ini kalau kita amati, kalau kita misalnya memperhatikan sekitar di sekolah kita saja dulu, apakah budaya positif itu sudah muncul? Budaya positif itu kalau sudah muncul, kira-kira apa bentuknya? Dan sekolah kita aja dulu. Silakan, ada yang mau berpendapat? Oke, Mas Andre, silakan Mas Andre. Sebelumnya terima kasih untuk atas waktunya. Ya. Budaya positif di sekolah kita sudah ada, Bu. Ya. Misalnya budaya senyum, salam, sapa oleh para guru piket di gerbang sekolah, sehingga ketika para siswa datang ke sekolah mereka merasa tersambut dan ditunggu kedatangannya. Jadi ada semangat untuk datang ke sekolah setiap hari. Lalu ada budaya berdoa dan budaya literasi juga sebelum memulai pelajaran. Baik, terima kasih Mas Andre. Nah, budaya positif ternyata sudah ada di sekolah kita. Jadi nanti tinggal kita kembangkan ataupun kita tambahkan budaya positif ini. Budaya positif yang mengandung nilai-nilai kebaikan sehingga kita meyakininya. Sehingga dari dalam diri kita sendiri kita tulus ikhlas
ikhlas menjalankannya. Nah, budaya positif sebetulnya memiliki komponen utama yang banyak. Ada 7 Bapak Ibu. Pertama, ada perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, adanya motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Serta yang terakhir adalah kalimat yang sudah berapa kali pagi ini kita dengar ya, yang segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi itulah yang akan menjadi materi inti kita pada siang hari ini. Nah, untuk memahami paradigma belajar, disampaikan di sini definisinya. Paradigma belajar itu hal mendasar untuk membangun budaya positif. Paradigma belajar itu diawali dengan sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, tanpa meninggalkan tanggung jawab. Jadi di sini di awal-awal disiplin memang sangat berkaitan dengan kontrol kita, guru terhadap siswa. Nanti kita lihat posisi kontrol kita yang mana yang akan memberikan dampak mendalam sehingga siswa memiliki perubahan paradigma belajar. Untuk mengalami perubahan paradigma belajar ada sedikit game ya Bapak Ibu. Nah, gamenya kita akan berpasangan. Jadi berpasangan dengan yang terdekat saja mungkin ya. Nah, jadi game ini dilaksanakan dengan cara berpasangan memilih siapa yang menggenggam. Bayangkan ketika menggenggam tangan ini, yang menggenggam itu sedang mempertahankan hal yang paling penting dalam genggamannya. Sedangkan salah satunya, pasangan satunya mencoba bagaimana caranya supaya genggaman itu bisa dibuka. Jadi silakan melakukan game ini dalam waktu 1 menit. Tapi sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan untuk berkaitan dengan game? Oke, tidak ada ya? Baik. Dalam 1 menit game ini akan berlangsung. Cobalah pasangan untuk membuka genggaman tangan pasangan satunya. Dan yang menggenggam yakini bahwa kamu sedang mempertahankan, bahwa kita sedang mempertahankan sesuatu yang sangat penting dalam genggaman kita. Silakan 1 menit dari sekarang. Saya berdiri aja. Ya, ada tempat mungkin. Sama saya Pak, boleh Pak, mari Pak sama saya. Waduh. Ya. Jadi saya menggenggam, siapa yang menggenggam? Jadi genggam gak usah genggaman begini, jangan gini. Nah, Bapak berusaha membuka genggaman saya, terserah mau dibujuk kah, mau gimana. Yang penting tangan saya ini terbuka. 1 menit ya. Itu membujuk, itu memasang. Saat membuat pertanyaan gimana? Bisa sudah berjasa sulit. Jadi terserah Pak mau gimana caranya, mau membujuk, memberi kah atau gimana terserah. Bagaimana kalau mau membuat ini nanti kan kasih sesuatu. Ya, apa yang Saya sudah punya semua ini. tidak mau ya ada yang sudah nah apa yang coba saya sudah Saya sudah punya semuanya ya. Punya semuanya saya sudah. berarti harus punya bagaimana supaya saya bisa adaptasi. Jadi bisa next time ya Pak ya. Saat ini 1 menitnya Pak Nadi tidak berhasil membuka tangan. Oke, dicoba next time ya Pak. Dicoba genggaman di tangan berikutnya ya. Baik, bagaimana para hadirin? Oke, sudah semua? Baik, kita akhirnya memiliki 2 opsi ya. Opsi pertama, pasangan tetap memegang erat genggaman tangannya. Tapi ada opsi ya, genggaman tangan juga terbuka. Oke, opsi mana yang silakan angkat tangan yang tetap mempertahankan genggaman tangannya. Oke, ada 2 pasangan
3. Oke, gitu. Nah, siapa yang mau memberikan analisisnya? Ini pasangannya tidak mau membuka ya? Oh, tidak mau membuka. Oke, silakan. Pasangannya tidak mau membuka, terus? Tadi awalnya saya sudah bujuk Bu Cindy buat membuka, tapi tetap tidak mau dibuka. Terus saya kasih ini, tidak mau juga. Terus saya ancam, tapi makin tidak mau. Oh, makin tidak mau. Jadi betul begitu Bu Cindy, dicoba baik-baik sudah ya. Tapi genggaman tidak terbuka. Dicobanya lagi memberi iming-iming sama kayak Pak Nardi tadi ya Bu Cindy ya. Membuka pun masih tidak. Bahkan makin erat ya, saya tadi makin erat, makin dikasih iming-iming, makin saya pegang erat tangan saya. Genggaman saya semakin kuat. Lalu yang terakhir dicoba dengan memaksa. Oh, semakin tidak mau, berarti tidak mau dipaksa. Dicoba baik-baik udah diiming-iming, belum merubah pendirian juga. Kemudian dipaksa apa lagi? Itu kira-kira analisisnya bagaimana itu Mbak siapa ya namanya? Mbak Gadi. Pendirian Bu Cindy ini sangat terburu. Pendirian Bu Cindy sangat Ya, tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah. Itu oke. Baik, itu analisis dari yang genggaman tangannya tidak terbuka. Apakah satu ini opsinya tidak ada yang berhasil membuka genggaman tangan? Oh, Bu Wiwin opsi yang mana? Membuka. Oke, membuka. Silakan Bu Wiwin. Ya, saya membuka tangan saya itu karena saya tersentuh Bu sama cara membujuknya Mbak Rida ini. Oke, tersentuh. Oke, karena tersentuh ya, baik. Mbak Rida ternyata bujukannya mampu menyentuh pasangannya, yaitu tadinya adalah Bu Wiwin, sehingga Bu Wiwin ternyata membuka genggaman. Analisisnya itu bagaimana Bu Wiwin, menurut Bu Wiwin? Jadi ya, analisis saya, keputusan membuka dan menutup tangan itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Jadi walaupun bujukannya membuat tangan saya tadi itu membuka, sesungguhnya keberhasilan dari Mbak Rida ini mencapai tadi adalah karena lebih kepada teknik saya sendiri. Dan saya membuka tangan selain usaha dari Mbak Rida tadi, saya juga memutuskan untuk mengikuti kemauannya, dan saya juga ingin tahu kaitan game ini sama dengan materi yang kita bahas hari ini tentang para bintang belajar Bu. Ya, kamu ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwin. Itu tadi kalimat yang disampaikan mengagumi cara Mbak Rida membujuk sehingga dia bersedia membuka. Tetapi Bu Wiwin menyadari bahwa sebetulnya kontrolnya itu di tangan diri kita sendiri yang menggenggam. Kontrol itu ada di diri kita walaupun ada cobaan dari luar. Sebenarnya keputusan membuka atau membuka itu ada di tangan diri saya sendiri, kata Bu Wiwin seperti itu. Ketika Mbak Rida ternyata menyentuh hatinya, bujukan itu membuat dia berubah pikiran dari menggenggam menjadi membuka. Itu sebetulnya keputusan itu datang dari diri Ibu Wiwin sendiri. Ibu Wiwin sekaligus juga ingin tahu ya, membuka tadi selain karena tersentuh oleh bujukan, juga ingin tahu kaitan game ini apa sih dengan paradigma perubahan belajar. Baik, itu alasan Ibu Wiwin. Nah, Ibu Wiwin, perubahan paradigma belajar berkaitan dengan game tadi adalah menjelaskan bahwa sekolah itu senantiasa sebaiknya menciptakan wadah yang nyaman dan aman bagi murid. Seperti tadi yang Bu Wiwin sampaikan juga ada di sini bahwa meskipun sesungguhnya perasaan itu kontrolnya ada pada diri murid itu sendiri. Jadi sekolah yang nyaman, aman, tapi kontrolnya tetap di murid. Kalau muridnya inginnya yang macam-macam, jadi sekolah yang nyaman pun tidak akan berpesan. Tetapi kembali
kepada berbagai ilusi. Contoh, ilusi bahwa orang dewasa harus semua keinginannya diturutin. Tidak, itu hanya sebuah ilusi. Tidak selamanya keinginan orang dewasa itu perlu kita penuhi. Jadi kembali kepada kontrol diri kita sendiri. Apa ilusi lain? Bahwa ilusi penguatan itu pasti bernilai positif, bahwa kritik dan saran itu pasti membantu supaya karakter terbentuk dengan lebih kuat. Belum tentu. Atau kontrol itu memang lebih mengacu kepada pertimbangan kebutuhan yang diinginkan. Seperti tadi oleh Bu Wiwin, ada kebutuhan yang dia inginkan ketika dia mengontrol dirinya. Buka biar aku tahu apa kaitan game ini dengan paradigma perubahan belajar. Atau terbalik saya, perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini lama itu biasanya kita dikontrol orang lain. Sekarang paradigma belajar itu berganti, bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Nah, kontrol berada pada diri kita sendiri itu mengacu kepada kebutuhan apa yang kita inginkan. Jadi nanti ada materi kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang masalah munculnya itu karena kebutuhan tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan itu nanti kita seleksi sama-sama, kita amati sama-sama untuk kita kembalikan kepada diri kita. Kebutuhan mana saja yang sudah kita dapat dan mana kebutuhan yang masih sama-sama kita usahakan untuk memilikinya. Begitu ya Ibu Wiwin ya. Oke. Baik, untuk berikutnya, apakah ada pertanyaan lain? Kira-kira, oke, Mbak Rida sekarang yang bertanya. Silakan Mbak Rida. Terima kasih Bu Dini. Di sini saya ingin menanyakan, apakah boleh seorang guru mengontrol murid? Iya. Terima kasih Bu. Apakah boleh guru mengontrol seorang murid? Ada dalam slide berikutnya Mbak Rida. Mari kita sama-sama menyimak. Sesungguhnya ketika guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah sebuah keadaan di mana kebutuhan dasar murid berupa kebebasan memilih sedang dia dapatkan dari kegiatan kontrol. Jadi bebas memilih mau dikontrol atau tidak, itu kembali kepada diri murid itu sendiri seperti yang Bu Wiwin rasakan tadi. Nah, murid akan mengizinkan dia dikontrol karena sisi logika murid berpikir bahwa kontrol yang dia terima memiliki tujuan pencegahan dari mara bahaya besar yang akan dia hadapi. Jadi logisnya pemikiran siswa tadi, logisnya pemikiran murid tadi memenuhi kebutuhan dasar lainnya yaitu bertahan hidup. Jadi pertama kebutuhan memilih dengan kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidupnya di sini adalah kalau dia terus menjalani yang seperti itu, maka dia tidak akan lagi kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dia memilih menuruti kontrol gurunya, maka mara bahaya bisa dicegah dan dia bisa kembali ke jalan yang awalnya akan mengajak dia kepada banyak kesalahan, kembali ke jalan yang benar. Jadi ada kebutuhan lain yang juga bisa didapatkan, yaitu kebutuhan kasih sayang. Ketika murid merasakan perhatian guru, kontrol guru itu dilandasi rasa kasih sayang, maka murid akan memilih. Tadi ada kebebasan memilih kan? Memilih menerima. Dia akan memilih menerima dan mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi Mbak Ida, boleh atau tidaknya itu kembali kepada keputusan murid itu sendiri yang dia pertimbangkan melalui kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi kembali, kalau dia mengizinkan dia dikontrol, maka dia bebas memilih. Akhirnya aku menerima. Kenapa aku menerima? Oh karena setelah aku sadari ini akan menyelamatkan aku dari jalan yang salah. Mara bahaya besar tidak akan didapatkan kalau aku menurutin apa yang disampaikan sebagai kontrol dari guruku ini. Kemudian karena disampaikan dengan rasa kasih sayang, karena dari awal kita sampaikannya tugas kita ini berat sekali. Jadi kalau kita tidak melandasinya dengan tulus, tidak melandasinya dengan keikhlasan, maka kita akan kesulitan. Jadi anak mampu merasakan saat kapan kita tulus, saat kapan kita modus, gitu ya. Nah, jadi kebebasan memilih kembali lagi bergantung kepada kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan, yang sedang ingin dicapai. Begitu ya Mbak Rida, bagaimana jawaban Ibu Mbak Rida? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, paradigma perubahan belajar mungkin sampai di situ pembahasannya. Nanti kalau ada waktu kita akan
menyambung kembali. Selanjutnya saya lanjutkan untuk budaya positif komponen kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri, mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, ketika kita ke bank, kita diminta menggunakan masker. Tidak peduli saat itu kita bawa masker atau tidak, tapi kita harus menggunakan masker baru diizinkan masuk. Itu disiplin. Disiplin itu untuk sebagian besar yang tidak menyadari akan menyebabkan kesulitan, menyusahkan dirinya. Tetapi akan bernilai positif, menjadi disiplin positif kalau kita mengerti tujuan yang didapatkan dari penggunaan masker. Kira-kira kita menggunakan masker untuk kebutuhan kita yang mana? Ya, silakan disiplin. Terima kasih Bu Putri. Mari kita berpikir bahwa penggunaan masker itu adalah sebagai kebutuhan kita sendiri demi keselamatan dan kesehatan kita dari penyakit yang mewabah saat ini. Contohnya pada saat COVID di sekolah kita wajib menggunakan masker untuk menghindari penyakit-penyakit yang dapat menular kepada kita ataupun kepada teman atau rekan-rekan kita. Terima kasih. Nah, itulah. Jadi disiplin itu masih sebuah kata disiplin kalau kita tidak menyadari makna di balik apa yang dilakukan. Jadi positif kalau kita sudah menyadari tadi masker, berat, belum tentu bawa masker. Tidak bawa masker pun tetap tidak boleh masuk sekalipun kita sangat membutuhkan kegiatan di dalam tersebut. Akhirnya kita beli masker. Tapi kali ini kalau sudah mendengar kalimat dari Bu Cindy bahwa itu kembali ke diri kita sendiri, sedang mencegah wabah menular pada kesehatan kita. Nah, disiplin itu sebenarnya bukan pemaksaan. Justru disiplin itu ciri kemerdekaan. Kemerdekaan memilih. Bisa nggak kita nggak jadi lagi masuk ke bank? Bisa. Bisa. Kita bisa nggak jadi masuk ke bank. Sampai kapanpun aku nggak akan masuk ke bank karena harus pakai masker. Kembali kepada kebebasan memilih. Memilih merupakan ciri merdeka. Merdeka dari belenggu pemikiran yang sempit. Silakan aja nggak jadi ke bank, pemikirannya sempit. Silakan saja menunggu periode masker tidak lagi menjadi sebuah kedisiplinan. Silakan saja karena memang ada kebebasan memilih. Nah, merdeka dari belenggu pemikiran yang sempit menjadi pemikiran yang lapang. Bahwa pelaksanaan disiplin bukan untuk menyulitkan, justru untuk membentuk survive-nya diri sendiri agar tahan menjalani setiap proses yang mesti dilewati dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai fondasinya. Jadi memang harus ketemu dulu apa sih nilai kebajikannya. Pakai masker, nilai kebajikannya selamat dari wabah. Mencuci tangan sebelum makan, nilai kebajikannya selamat dari kuman penyakit dan seterusnya. Jadi memang harus ketemu dulu nilai kebajikannya, baru akan merubah disiplin menjadi disiplin positif. Tetap kembali kepada kebutuhan dasar, fondasi nilai kebajikan itu tetap kembali apakah karena kebutuhan kasih sayangkah, kebebasan memilihkah, bertahan hidupkah, pengakuankah, dan kesenangan. Karena kan kita bahas lebih panjang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ini. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada survive, bertahan hidup, ada cinta dan kasih sayang. Kita membutuhkan cinta, kita membutuhkan kasih sayang sepanjang perjalanan hidup kita. Kemudian ada kebebasan. Jadi cinta yang baik adalah cinta yang memberikan kebebasan, bukan malah yang mengikat. Kemudian ada kesenangan. Ada kesenangan, kita juga butuh senang-senang ya. Masa hidup bawahnya tidak ada senang-senangnya gitu kan. Kemudian ada power, ada kekuasaan di mana kita diakui, di mana kita dianggap mampu. Baik, untuk memahami kebutuhan dasar manusia ini mungkin saya tidak lebih detail dalam penjelasan, tapi lebih ke arah contoh saja ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk ini contohnya muncul. Ini ada siswa kita Bapak Ibu, ada Nia dan ada Rafa. Ini gambarnya. Dalam tayangan
dasar manusia? Silakan. Oke, Mas Andre, silakan Mas Andre. Pada gambar itu terlihat ada dua orang siswa yang tentunya menikmati minum temannya, tapi teman satunya itu merasa tidak suka. Oke, terus ada lagi? Oke, siap. Baik, terima kasih sekali analisisnya Mas Andre. Kata Mas Andre itu lagi berebut minuman gitu ya. Satunya itu menikmati minuman dan yang satunya itu tidak suka. Jadi kemungkinan yang tidak suka ini merasa direbut minumannya. Jadi Nia, kita sebut saja yang sedang pegang gelas itu Nia ya. Nia itu sedang menikmati minuman milik Rafa. Terlihat di situ Rafa merengut, minumannya diambil dan Nia dengan happy menghabiskan minuman itu bisa sedikit gitu. Itu analisis Mas Andre. Oke. Kalau melihat kejadian seperti itu, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai bapak ibu guru? Adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Oke. Apa Bu Cindy? Bagaimana Bu Cindy? Oh, dipanggil anaknya. Buat apa dipanggil Bu Cindy? Kenapa dipanggil? Ya. Untuk dinasihati agar jangan begitu kepada temannya Bu. Oh, agar yang dipanggil Nia ya. Oke, yang dipanggil Nia. Benar kata Bu Cindy. Panggil Nia-nya. Lalu kita tanya-tanya. Itu udah betul. Nah, langkah-langkah setelah kita memanggil Nia, kita akan bertanya kenapa sih Nia kayak gitu. Jadi sebelum dinasehatin, kita harus mencari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang tidak dimiliki Nia sampai dia merebut minuman Rafa. Nah, kita lihat kira-kira jawaban Nia setelah dipanggil apa saja. Berikutnya Mas. Ini kemungkinan jawabannya. Pertama, Nia itu benar-benar haus. Nia gak bawa bekal dari rumahnya. Dia juga gak bawa minum, gak bawa uang. Jadi dia sedang membutuhkan bertahan hidup, sehingga dia merebut minuman Rafa. Saya betul-betul haus Bu. Kamu gak bawa bekal? Enggak Bu. Kamu gak bawa uang? Enggak Bu. Nah, kayak apa dia mau belajar kalau dia sedang dalam kelaparan? Kayak apa dia mau fokus kalau dia sedang kehausan tapi tidak punya uang atau bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu? Itu kemungkinan pertama. Jadi kita tidak bisa langsung marah-marah karena ternyata memang anak ini tidak makan, anak ini tidak minum. Kemudian yang kedua, kemungkinan jawabannya adalah Nia mencari perhatian teman. Nah, Nia mencari perhatian temannya sehingga kalau dia mengambil minuman temannya, maka dia akan mendapatkan perhatian temannya. Nia nih minta-minta terus. Nah, dengan begitu Nia merasa dapat perhatian. Jadi, ketika Nia membutuhkan perhatian dengan cara begitu, berarti kebutuhan kasih sayang, kebutuhan perhatian yang sedang dibutuhkan oleh Nia. Kemungkinan jawaban berikutnya, wow, Nia merasa hebat. Nia merasa hebat karena sudah berhasil merebut minuman temannya. Nia pun puas jika Rafa takut pada Nia. Jadi saat ini berarti kebutuhan Nia adalah kebutuhan untuk diakui, power, kekuasaan itu tadi. Lalu ada kemungkinan keempat, Nia merasa bosan. Nia merasa bosan dengan minuman yang itu aja yang dia punya. Pengen dong nyobain minuman Rafa. Jadi di sini kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan memilih. Yang terakhir kemungkinan jawabannya adalah Nia hanya iseng. Dia happy lihat Rafa merengut. Dia pokoknya senang luar biasa lihat Rafa marah-marah. Dia iseng. Dia suka dengan ekspresi yang disampaikan oleh Rafa. Padahal Rafa sedang kesal. Minumannya dihabiskan dengan satu gelas gitu. Nah, saat ini ketika Nia menjawab, Bu, saya hanya iseng. Berarti kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Jadi lima kebutuhan itu tadi adalah pertama power, pengakuan. Ingin diakui dia mampu, dia bisa, dia berkuasa. Yang kedua kebutuhan cinta kasih. Ketiga adalah kebutuhan
kebutuhan, kesenangan, suka diekspresi ya. Kemudian yang keempat, bebas memilih, dia bosan dengan minuman yang itu saja. Dan yang paling penting adalah di atas segalanya adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk mempertahankan kemampuan cukup sandang mama dan papa. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa alasannya, barulah kita mengambil tindakan. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya bosan ya, sepertinya kita butuh ice breaking dulu ya. Baik, kita mungkin membutuhkan ice breaking, tapi ice breakingnya sederhana saja. Ice breakingnya mungkin saya akan menggunakan 3 kata. Silakan jawab saya dengan 3 kegiatan. Kata pertama pagi, jawab saya dengan tepukan 1 kali. Kita coba pagi. Oke. Kata kedua adalah siang. Tolong jawab saya dengan 2 tepukan. Saya belum memulai. Siang. Oke. Kata ketiga adalah malam. Kira-kira malam ada berapa tepukan? 3. Oke. Tidak. Malam tidak. Saya tidak minta tepukan karena kalau malam saya maunya suasana hening. Saya mau istirahat. Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi. Siang 2 tepukan, pagi 1 tepukan, dan malam tolong jangan tepuk tangan. Oke? Oke. Siang, malam, malam tolong jangan tepuk tangan. Saya mau tidur, gitu ya. Oke, kita ulang. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, semuanya sudah fokus. Terima kasih. Ya, malam tidak ada tadi terdengar tepukan. Baik, karena semuanya sudah fokus, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, pada motivasi perilaku manusia ini, pada dasarnya ada tiga motivasi manusia ketika melakukan sesuatu. 1, menghindari hukuman. 2, pengen dipuji. Kita suka ya pujian-pujian ya. Siapa sih yang gak suka dipuji ya kan? Sukanya dipuji atau dimarahin? Dipuji, dimarahin juga sebenarnya motivasi, tapi tidak kita senangi gitu ya. Senangnya kita disayang, dipuji, diterima. Oke, berat ya kalau menerima. Yang ketiga, motivasi menghargai diri sendiri dengan meyakini kebajikan unit besar yang ada. Suara saya masih kedengaran? Oke, maaf ya suara saya kalau ada serak-serak sumber karena memang belum bisa kembali suaranya. Jadi kalau nanti suara saya tidak terdengar mohon interupsi ya. Nah, saya ulangi 3 motivasi negara. Pertama, menghindari hukuman. Kedua, pengen dipuji. Yang ketiga, karena menghargai diri sendiri. Sebab ada kebajikan unit besar yang diyakini akan meningkatkan kualitas diri. Kita langsung kepada contoh. Nah, ini contohnya. Kadang-kadang, nggak sering-sering kok. Ketika tiba-tiba kepala sekolah melakukan permintaan, kita diminta pelatihan, tapi kegiatannya di luar jam kerja. Jadi jam kerja kita bekerja, pulang jam kerja kita pelatihan. Kira-kira Bapak Ibu akan melakukan atau tidak? Oh, sebentar Ibu Lilis. Kira-kira bagaimana Bu Lilis? Melakukan. Oh, melakukan. Baik. Kita tetap melakukan ya. Nah, tujuan kita melakukan itu betul-betul kembali kepada diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang kita yang tahu. Tujuannya manakah yang membuat kita bersedia mengikuti pelatihan sesudah jam kerja? Jadi kalau misalnya pelatihan kita ikuti supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah, berarti kita masih motivasi yang pertama ya, motivasi menghindari hukuman. Terus yang kedua, kalau misalnya, aku berpelatihan siapa tahu nanti dapat uang transport, siapa tahu nanti makan siangnya enak. Nah, itu berarti kita mengikuti permintaan berdasarkan motivasi yang kedua. Siapa tahu nanti diberikan pujian oleh kepala sekolah, kita masih masuk kepada motivasi yang kedua. Motivasi pertama, motivasi kedua itu masih disebut motivasi ekstrinsik atau eksternal.
sendiri. Jadi masih ada orang lain yang mengontrol, masih ada hukuman yang kita takutkan, masih ada pujian yang kita harapkan. Jadi itu bukan tidak bagus Bapak Ibu, tapi sebaiknya sedikit demi sedikit kita hilangkan. Nah, motivasi yang ketiga misalnya, aku mau ikut pelatihan, aku semangat karena pelatihan ini event yang jarang-jarang aku ikutin. Dengan event ini aku akan mendapat ilmu baru sehingga aku dapat meningkatkan kualitas diriku. Misalnya ada yang seperti itu. Makanya kadang-kadang kita lihat aja sesama peserta pelatihan, kalau ada yang tertidur-tidur, kalau ada yang masih sangat semangat, bahkan guru fasilitatornya ngomong dia bersedia menulis, padahal kita sama-sama tahu menulis itu lebih lama daripada ngomong, ya kan? Tapi dia begitu rajin menulis. Kita bisa tebak motivasinya apa? Motivasinya yang rajin menulis, orang ngomong ditulis, fasilitator berbicara dengan cepat, dia menulis lebih cepat lagi, itu berarti motivasinya sangat kuat. Berarti motivasi yang sangat kuat itu kira-kira Bapak Ibu motivasi eksternal atau motivasi internal? Internal, betul. Motivasi internal itu motivasi yang sangat kuat. Makanya tadi saya himbau sebaiknya sedikit demi sedikit motivasi eksternal itu kita hilangkan karena itu tidak berdampak jangka panjang. Sedangkan apa yang kita lakukan ini adalah belajar sepanjang hayat, dan siswa-siswa kita ini adalah orang-orang yang menjadi cermin berhasil atau tidaknya kita sewaktu kita menjadi gurunya. Jadi memang yang diharapkan adalah motivasi internal. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah slide posisi kontrol. Ada berapa posisi kontrol kita Bapak Ibu? Ada 5. Disiplin positif itu berangkat dari kemampuan kita berada di posisi kontrol yang mana. Baik, di situ yang paling atas adalah posisi penghukum. Ada beberapa pertanyaan, ada 5 di situ ya, di slide kecil. Saya menyiapkan 2 kertas kecil di meja Bapak Ibu, ada kertas biru dan ada kertas merah. Bila pertanyaan di slide kecil ini berupa hukuman, maka silakan angkat yang berwarna biru. Ada K di sana, K itu adalah konsekuensi. Jadi sebetulnya dari awal harus kita batasi dulu mana hukuman, mana konsekuensi, karena aturannya jelas, batasnya jelas. Mana hukuman, mana konsekuensi. Mari kita coba dengan tes. Pertama, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat ikut upacara. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Ingat, jika hukuman, angkat A yang berwarna biru. Saya ulang, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat ikut upacara. Mana Bapak Ibu? Oke, serentak semuanya menganggap itu adalah hukuman. Baik, silakan diletakkan kembali karena ada soal berikutnya. Soal berikutnya tidak bisa menjawab pertanyaan guru, lalu diminta mencari belalang di halaman sekolah. Misalnya pelajaran kimia, ditanya apa itu NO, muridnya nggak tahu, kamu nih nggak tahu, cari belalang deh di lapangan. Nah itu menurut Bapak Ibu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Silakan. Oke, masih serentak ya, semuanya mengangkat biru bahwa menghukum mencari belalang adalah hukuman. Terlanjur ke himung saya. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa menegur siswa yang tidak mendengarkan ketika guru memberi informasi, tapi ditegurnya di depan teman-temannya. Jadi saya gurunya lagi memberi informasi apa, muridnya ngobrol, dan kita menegur di depan teman-temannya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Silakan diangkat. Konsekuensi, oke, serentak semuanya konsekuensi. Baik, membersihkan meja kelas yang dicoretnya, dia coret terus suruh bersihin, kira-kira itu apa? Konsekuensi. Oke. Terakhir, dia pakai sepatu tapi tidak sesuai aturan sekolah, jadi disuruh melepas. Ketika kita memberi perintah lepaskan sepatumu karena tidak berwarna hitam, tidak sesuai aturan sekolah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke,
serentak sama konsekuensi. Baik, berarti apa kesimpulan kita tentang hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu? Oh, silakan Mbak Novi. Terima kasih buat Bu Puji. Jadi kesimpulan saya tentang hukuman dan konsekuensi adalah hukuman sifatnya refleks, tetapi konsekuensi lebih ke arah ketentuan. Terima kasih. Hukuman lebih ke sifat yang refleks. Contoh, lari keliling lapangan 2 kali, carikan belalang, refleks. Tapi yang ketiga, menegur siswa di depan teman-temannya. Apakah itu ada dalam aturan? Tidak ada. Berarti dia sebenarnya masuk dalam hukum. Betul. Ketika kita menjelaskan informasi, anaknya ngobrol, kita tegur langsung, kamu ngapain ngobrol? Saya lagi ngomong. Berarti kita sedang berposisi sebagai penghukum. Karena tidak ada aturan sebelumnya bahwa tidak ngobrol ketika gurunya memberi informasi. Jadi tadi ada satu yang kita perlu luruskan ya. Tadi serentak Bapak Ibu mengangkat kertas merah sebagai konsekuensi, padahal ini pilihannya adalah hukuman. Oke, berarti nilainya 80 ya Bapak Ibu ya, salah satu ya. Oke, selanjutnya adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Oke, ini ada dialog. Jadi pembuat merasa bersalah pada posisi kontrol berikutnya. Nah ini, silahkan dibaca ya Bapak Ibu ya. Kamu ini nak, gak kasihan sama orang tuamu. Ini terus yang kamu lakukan. Sekolah tapi gak mau belajar. Ditanya gak bisa, padahal ada buku paketnya. Tapi kamu tidak bersedia melatih diri dengan mengerjakan butir-butir soalnya. Orang tua tuh memberikan buku sampai harus mengalahkan kebutuhan yang lain loh. Kenapa? Kenapa harus kamu abaikan keseriusanmu? Kira-kira kalau kita berbicara seperti itu kepada anak, ada jawaban nggak dari anak? Oke, Mbak Novi, silakan Mbak Novi. Terima kasih Bu Gigi. Sepertinya tidak Bu. Bahkan menurut saya untuk angkat wajah saja dia tidak berani, dia bakal menunduk. Terima kasih. Jadi itu kalimat kita tadi halus ya, selalu aja, nggak kayak aku melakukan penghukuman tadi. Carikan ibu belalang, lari keliling lapangan. Memang kalau menghukum itu biasanya cirinya suara kita keras, sehingga membuat anak merasa takut. Jadi kalau anak sudah merasa takut, maka dampaknya kadang-kadang dia menghindar. Akhirnya dia berbohong. Jadi sebenarnya siapa yang membuat anak jadi pembohong? Posisi kontrol kita. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum hanya akan menciptakan anak-anak pembohong, karena dia mencoba melindungi dirinya dari hukuman. Nah, bilangnya, Bu permisi ya, saya mau ke kamar kecil. Ternyata dia ke kantin. Itu sebagai contoh kita biasanya ya. Nah, jadi anak-anak mungkin nanti akan kita himbau, dan kita juga menghimbau diri kita sendiri untuk jangan sampai dibohongi anak-anak. Jadi kembalikan ke posisi kontrol kita, hindari posisi menghukum. Yang kedua, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Novi, bahkan tidak ada jawaban. Jangankan menjawab, mengangkat wajah saja dia tidak. Kira-kira itu posisi kontrol yang begitu. Kenapa anak-anak kok nggak bisa mengangkat wajah, malah nggak ada jawaban? Kenapa Bapak Ibu? Ya, anak merasa bersalah. Anak merasa disalahkan. Kamu nih punya buku gak dikerjakan. Orang tuamu memberikan kamu buku sampai gak beli beras. Dok, anak tuh langsung merasa, ya Allah, aku ini jahatnya. Jadi dia kecewa pada dirinya sendiri. Dan ini akan berdampak perlahan-lahan menyebabkan pembunuhan karakter pada anak. Jadi di saat kita tuh melatih dia percaya diri, confidence-nya muncul, tapi karena kita menjadi posisi kontrol membuat bersalah, dia kecewa pada dirinya sendiri. Jadi seperti kita menghindari posisi kontrol menghukum, mari sama-sama pelan-pelan kita pelajari menghindari posisi membuat anak
merasa bersalah karena dampaknya bahaya, akan terjadi pembunuhan karakter pada anak itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan kepada posisi kontrol berikutnya. Tadi posisi kontrol pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua, guru si pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, bisa kita lihat dialog, pecahan dialog ya, yang ada pada layar. Pada layar tampak kalimat yang kalau kita baca, ayolah nak, demi ibu, kalau kamu gak melakukan ini, nanti ibu yang dimarahin kepala sekolah. Gimana? Kamu mau? Nah, kalau kalimat itu dibaca dengan intonasi demikian, kalau kalimat tersebut seperti yang tadi kita dengarkan, kira-kira posisi kontrol kita sebagai guru itu posisi kontrol sebagai apa? Sebagai ya, membujuk. Berarti kita berperan sebagai teman. Betul, Mbak Mutia. Posisi kontrol kita adalah posisi kontrol sebagai teman. Itu posisi kontrol yang ketiga. Sekarang kita lihat posisi kontrol yang keempat, yang berikutnya. Posisi kontrol yang keempat itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau biasanya posisi ini mengacu kepada peraturan. Jadi posisi ini posisi yang sedikit-sedikit mengacu kepada data. Jadi dia datanya akurat. Biasanya posisi pemantau ini mengucapkan kalimat dengan intonasi yang lebih dasar, karena dia sudah siap dengan kalimat berikutnya yang mengarahkan anak kepada peraturan apa yang sedang dia langgar. Nah, selain mengacu sebagai intonasi yang datar, juga mengacu pada poin-poin yang dibuat dalam peraturan, data-datanya kuat, dan biasanya untuk anak baik dia memberikan simbol bintang, simbol senyum, dan seterusnya. Biasanya itu anak TK menggunakan seperti itu, stiker-stiker emoji-emoji gitu ya. Nah, itu posisi pemantau. Jadi memang intonasinya lebih datar. Jadi misalnya seperti ini kasusnya, kamu kenapa? Kamu datang terlambat ya? Nah, kalau kamu tahu kamu udah datang terlambat, kamu melanggar peraturan nomor berapa? Terus kamu sudah tahu kan kamu harus ngapain? Kerjakan. Begitu biasanya kalau sebagai posisi pemantau. Itu posisi yang keempat. Pertama tadi penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau. Sekarang posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer seharusnya adalah posisi yang paling tepat untuk dilakukan. Dan tanpa kita sadari Bapak Ibu Guru, kita sudah sering melakukan posisi manajer ini, tetapi langkahnya tidak lengkap. Itu saja. Kita sudah biasa, sudah sering kita sebenarnya melakukan posisi manajer. Posisi manajer ini yang pasti kita tidak boleh menyalahkan anak buah. Jadi anak murid kita itu tidak akan salah. Jadi kita tidak menyalahkan mereka, intonasi pun lebih bersahabat. Jadi contohnya, kenapa nak? Terlambat ya? Nanti ditanya, mengapa? Kenapa kamu terlambat? Bangun kesiangan bu. Nah, kalau bangun kesiangan kamu harus kayak apa? Jadi anak menemukan solusinya sendiri. Jadi kalau pemantau tadi bisa ya dibedakan ya Bapak Ibu ya. Kalau pemantau kita sudah mengejar dia, mencecar dia dengan jawaban yang kita mau, menggiring ke peraturan nomor berapa yang dia salahkan. Maksudnya yang dilanggarnya, gitu kan? Sehingga ada konsekuensinya dan anak itu tinggal, oke, kerjakan. Konsekuensimu apa? Seperti itu. Datar dia, karena dia sudah menunggu jawaban anak ini akan dia lanjutkan dengan yang begini. Jadi sudah ini ya, sudah ke arah sana dia. Tapi kalau yang manajer, kita tidak menyalahkan. Jadi nada suara kita bersahabat, kita tanya apa kesulitan dia, apa kendala dia sampai pelanggaran itu terjadi.
baru kemudian kita sampaikan. Nah, kalau sudah begini, menurutmu kayak apa? Jadi posisi manajer seperti itu. Ada kesempatan bagi anak menemukan cara dia menyelesaikan masalah yang dibuatnya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa membedakan 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Oke, kalau sudah bisa, mari kita coba. Di meja Bapak Ibu sekalian, itu ada kertas kosong kecil. Itu saya siapkan untuk bertanya jawab pada sesi ini. Saya yang bertanya, Bapak Ibu yang menjawab ya. Tapi jawablah saya dengan angka yang Bapak Ibu tuliskan pada lembar kosong yang sudah saya siapkan. Bisa dipahami aturan testing kita saat ini Bapak Ibu? Oke, bisa. Saya punya pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu pertanyaan diwakili oleh satu kertas kosong di depan Bapak Ibu. Sekali lagi mari sama-sama kita mengingat bahwa posisi kontrol ada 5. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. Betul. Yang 5 sebagai manajer. Sekarang coba saya mulai dari pertanyaan yang ini. Ayo dong, bawa alat dan bahannya besok ya. Kalau nggak dibawa, maka ibu yang repot. Masa iya kamu mau ibu repot, nak? Itu posisi kontrol yang nomor berapa, Bapak Ibu? Oke, nomor 3. Ada yang nomor 3? Ada. Oke, nomor 3 juga. Mbak Rida nomor 2? Nomor 3. Oke, nomor 3. Oh, Mbak Rida mengikuti. Salah ambil tadi Mbak Rida ya. Oke, sebenarnya Mbak Rida maunya posisi kontrol yang mana Mbak itu Mbak? Oh iya, salah ambil. Tapi sebenarnya Mbak Rida maunya posisi kontrol yang mana? Sebagai teman, karena itu membujuk ya. Nah, sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman itu sebenarnya bagus ya Bapak Ibu ya. Tapi pada akhirnya tidak bisa sering-sering kita gunakan karena akhirnya kita ketergantungan sama dia. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena kasihan sama kita. Kasihan kita takut dimarahin kepala sekolah, kasihan kita nanti repot. Akhirnya kita tergantung pada feeling dia ke kita. Jadi itu jangan sering-sering hanya ya kapan perlu dihilangkan. Biarkan anak memiliki sesuatu itu berdasarkan motivasi internal. Seperti tadi kita sepakati bahwa motivasi internal itu kan lebih berjangka panjang ya dampaknya daripada yang eksternal. Oke, kita coba dengan nomor 1 deh. Saya merasa kecewa sekali dengan tindakanmu hari ini. Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Kalau ada guru yang bilang seperti itu, nomor 2. Oke, nomor 2. Ya, betul ya Bapak Ibu? Nomor 2. Pembuat merasa bersalah. Kecewa. Dia kecewa pada dirinya sendiri. Itu sebaiknya sangat kita hilangkan karena seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak baik pada dampak selanjutnya. Kesian kita, kesian sama kita juga, ya kan? Sekarang kalau misalnya pertanyaannya, kamu mau dapat stiker the best hari ini? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, posisi kontrol manakah kira-kira kita? Nomor 4. Oke, nomor 4. Ya, semuanya membuat angka nomor 4, betul? Nomor 4 itu sebagai pemantau. Cirinya kalau anak baik dapat penghargaan stiker, simbol-simbol kemenangan gitu ya. Kalau yang tidak baik, itu ngasih daftar. Dia akan mengirim kita kepada pelanggaran nomor berapa dan go, kerjakan apa konsekuensinya, gitu ya. Baik, pertanyaan keempat. Kamu tidak pernah tuntas dalam ulangan saya. Kalau ada gurunya ngomong kayak gitu, kira-kira kita sedang berperan dalam posisi kontrol yang mana? 1, cepat sekali mengangkat 1. Paling dipahami berarti ini ya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Sangat kita hindari sebaiknya ya Bapak Ibu. Terakhir. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini, Nak? Jelas, oke. Belum selesai saya bertanya sudah mengangkat semua. Nomor 5, posisi manajer.
Posisi kita memberi kesempatan kepada anak menemukan solusi dari kesalahan yang dia buat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada slide berikutnya kita akan memasuki poin budaya positif yang berjudul keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini ada 1, 2, 3, 4 option. Ada 4 poin. Pertama, harus menggunakan masker. Kedua, wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Ketiga, lakukan membuang sampah sesuai pemilahan dan tempatnya. Yang keempat, bersama-sama menjaga kesehatan. Sebelum saya lanjutkan kepada keyakinan kelas, saya ingin bertanya dulu, poin 1, 2, 3, dan 4 itu manakah yang menurut para hadirin sebagai keyakinan kelas? Poin nomor berapa? Poin nomor 4, bersama-sama menjaga kesehatan. Tepat sekali. Poin itu adalah poin keyakinan kelas, karena keyakinan kelas adalah kebajikan universal yang telah diyakini dan didapatkan dari adanya peraturan kelas. Jadi nomor 1, 2, 3 tadi itu adalah contoh peraturan kelas. Biasanya memang keyakinan kelas itu tidak bersifat negatif. Jadi tidak ada kata harus, tidak ada kata tidak ada kata wajib, itu tidak ada. Jadi kalimatnya itu kalimat positif. Jadi memang menghindari kata dilarang, kata tidak boleh dan sebagainya. Nah, awalnya peraturan kelas menjadi kebajikan universal yang diyakini sama-sama anggota kelas. Nanti bisa dikembangkan menjadi keyakinan kelas dan kita kembangkan di luar kelas menjadi keyakinan sekolah. Memang awalnya berasal dari keyakinan di dalam kelas. Poin terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ternyata segitiga restitusi itu adalah sebuah segitiga yang sisi-sisinya memiliki ciri-ciri tertentu. Segitiga restitusi ini merupakan segitiga yang sisi-sisinya terdiri dari sisi kanan, stabilitas identitas, sisi kiri. Adakah yang tahu kira-kira? Sisi kiri adalah apa? Validasi tindakan yang salah, betul, validasi tindakan yang salah. Lalu sisi terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada segitiga restitusi, segitiga ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada waktu, ada kesempatan memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tidak akan mengulangi kesalahannya, bahkan kapan perlu dia menjadi filter buat temannya. Ya, aku udah pernah loh kayak gitu, kesalahan kayak gitu udah pernah melakukan, kamu jangan. Nah gitu. Jadi penerapan kali akhirnya dia mampu memfilter temannya selain dia tidak mengulang kesalahan tersebut. Nah, melalui segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Disiplin bernilai positif, jadi disiplin tidak lagi memaksa, tidak lagi menghukum, tidak lagi menyusahkan, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak ada bully setelah itu. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Dari situ kita bisa mendiagnosa apa kebutuhan yang dia belum dapatkan. Seperti tadi ini ada apa ya? Ternyata dia lapar, ternyata dia nggak bawa uang, makanya dia merebut minuman Rafa. Masa yang itu mau kita marahin? Enggak kan? Jadi memang perlu tahu dulu kebutuhan apa yang dia butuhkan. Lalu yang ketiga, setelah dia menjadi jujur dan mampu mengevaluasi dampak dari salahnya dia, kita pada akhirnya di segitiga ini kita memberikan pengajaran, kita mengarahkan, bukan memaksa, sehingga harapannya masalah itu selesai sampai pada akarnya. Nah, ini dia langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi, sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa kalimat kita biasanya Bapak Ibu? Pertama, kita akan menstabilkan identitasnya dulu, bilang, oke, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita akan belajar dari kesalahan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu yang ketiga, saya juga pernah loh melakukan hal
itu. Yang keempat, aman-aman, kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, begini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ini hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi seperti itu. Kiri-kiri menstabilkan identitas. Atau kalimat terakhir kalau anaknya masih merasa tidak salah gitu ya. Oke, kamu berhak merasa begitu. Kita stabilkan dulu identitas dia di bagian mana. Jadi kalau dia ada merasa bersalah, kita bantu. Tidak apa-apa, siapa sih di dunia ini tidak pernah salah? Bisa, biasanya kalimat itu akan memulihkan rasa ingin kembalinya anak. Jadi dia nggak akan terpuruk seterpuruk-puruknya. Walaupun memang apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Jadi kita besarkan lagi hatinya, kita buat dia kembali ke kelompoknya dengan keadaan kondisi karakter yang lebih kuat. Itu langkah pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Habis berbuat salah, kita stabilkan identitasnya sehingga dia tahu posisi salahnya sebelah mana, lalu kita validasi. Oke, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Atau kalau dia termasuk kekeh tadi ya, kita bisa validasi tindakan yang salah dengan kalimat, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu tahap di tengah-tengah. Kita mencoba jadi jembatan antara salah dan benar yang sedang dia coba temukan. Aku tuh salah kah? Kadang-kadang kan ada yang perasaan kayak gitu. Aku tuh sudah benar. Nah, ketika di penstabilan identitas dia masih kita besarkan, artinya supaya dia tidak terlalu terpuruk. Yang kedua, kita validasi tindakan yang sebelah mana yang salah, baru kita sampai pada menanyakan keyakinan. Kamu melakukan hal itu tuh? Apakah nilai umum yang telah kita sepakati belum kamu langgar? Kayak gitu. Jadi memang dikembalikan kepada keyakinan kelas yang sebelumnya sudah sama-sama kita bahas ya Bapak Ibu ya. Ada peraturan kelas yang kita turunkan kepada keyakinan kelas. Jadi ketika ada kesalahan, pertama stabilkan dulu identitas dia. Jadi dia tidak terlalu terpuruk atau dia tidak terlalu merasa jahat sekali gitu ya. Terus yang kedua, kita stabilkan identitas dia supaya dia tahu dia berada di kategori yang mana, di tengah, jangan lagi berada di tengah-tengah, gitu kan? Lalu yang ketiga, tinggal kita tanyakan keyakinan kelas mana yang dia langgar. Apakah dia merasa tindakannya itu tetap tepat atau mulai dia goyah? Seperti tadi Mbak Ida ya, milih 2, oh ternyata dia salah pilih, harusnya dia memilih nomor 3. Nah begitu, bisa juga kamu ini nanti mau jadi orang yang seperti apa? Contoh, sholat dikejar-kejar. Pertama dikasih tahu, udah benar kan tidak kamu ini, dan seterusnya. Sampai pada level menanyakan keyakinan, cita-citamu mau masuk apa? Masuk surga atau masuk neraka? Semua orang lihat masuk surga. Nah, tinggal diarahkan. Sekarang kalau mau masuk surga, sholat sama 3 itu sebenarnya masuk surga yang mana? Nah, sekarang udah masuk belum? Itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kalau masih terlalu memang kita perlu kesabaran. Tapi biasanya dengan segitiga restitusi, karena kita sudah memanajer anak supaya dia menemukan solusi terhadap kesalahannya, biasanya itu tidak akan terulang kembali karena motivasi perbaikan sudah datang dari dirinya sendiri. Oke, slide terakhir, thank you. Jadi bilang begitu. Baiklah, demikian pemaparan materi budaya positif yang saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Apabila banyak kekurangan, saya memohon maaf. Kembali saya serahkan kepada MC kita pada hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan hadirin, demikian tadi sama-sama sudah kita mendapatkan pembelajaran yang materinya ternyata memang sangat memotivasi diri sendiri agar tampil menjadi lebih kepada kepuasan akan menjadi diri sendiri dan juga kesadaran diri sendiri. Baik, untuk sesi tanya jawab akan saya buka. Bagi yang ingin memberikan responnya, saya persilahkan. Oke, ada sesi tanya jawab ternyata ya. Ada Mbak Mutia yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Puji. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu. 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 Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada
Bagaimana segitiga restitusi diterapkan untuk siswa yang datang terlambat, Bu? Terima kasih. Oke, dilanjutkan ya anak-anak. Di sini ada kesulitan? Tidak. Pelajarannya Ibu akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Udet nanti setelah selesai pembelajaran untuk menjadi sebentar ya. Kasih. Baik, Udet. Sebelumnya Ibu mau tahu hari ini pelanggaran apa yang menurut Mas Udet sudah Mas Udet lakukan? Ya, Bu, saya melanggar kesalahan kedua saya. Pertama, saya ada jam terlambat dan saya tidak membawa buku saat pelajaran ini. Mendengar jawaban kamu merasa dirugikan, kamu juga merasa menyesal, itu sebetulnya bagus. Dan titik awal, kamu sebenarnya bersedia, kamu sebenarnya mau untuk memperbaiki keadaan supaya kamu tidak terlalu. Tapi memang itu yang paling bagus sih. Yang paling bagus itu bukan kita tidak bersalah, bukan kita tidak pernah membuat kesalahan sepanjang hidup kita, memang bukan itu tetap benarnya, tapi solusi yang kita munculkan supaya kesalahan itu tidak terus berulang, itu yang paling. Oke, Ubed, kalau misalnya Ibu ingin tahu kenapa kamu bisa selalu terlambat datang ke sekolah, itu menurutmu kenapa ya? Tidak pasti pagi, selalu kesiangan. Itu kalau kamu tidurnya larut malam gitu, orang tuanya apa enggak mengingatkan, apa enggak nyuruh, ayo Ubed cepet tidur segala macam gitu, tuh enggak ada kah? Ya, Bu, orang tua saya tidak menginginkan apapun. Jadi orang tua saya kayak bebas gitu aja, tidak ada teguran walaupun saya tidur malam atau tidur lebih awal. Oh gitu. Terus selain kamu juga tadi terlambat datang, kamu juga tidak membawa buku pelajaran. Apa tadi malam kamu tidak belajar atau tidak mempersiapkan dulu, Ubed? Baik, Ubed, pada dasarnya Ibu hanya ingin mengetahui alasan kamu terlambat dan kamu juga sudah menyampaikan alasan tersebut. Tetapi Ubed kan sekarang sudah besar, Ubed sudah SMA, Ubed sudah menempuh jenjang pendidikan yang tidak main-main, sudah kelas 11 SMA, itu kan berarti Ubed diharapkan sudah bisa lebih mandiri, lebih menunjukkan kedewasaan. Nah, apakah Ubed memiliki cita-cita ke depannya, Ubed? Tentu saya memiliki cita-cita. Saya ingin menjadi seorang pengusaha agar dapat melanjutkan usaha keluarga saya. Nah, kalau Ubed memiliki cita-cita sebagai seorang pengusaha, bagus sekali cita-cita menjadi seorang pengusaha itu ya, Ubed ya. Ibu berharap cita-cita itu bisa segera kesampaian, bisa terpenuhi. Tetapi dari Ubed sendiri, menurut Ubed bagaimana supaya cita-cita itu bisa Ubed dapatkan? Belajar, Bu, saya akan sekelas tinggi mungkin agar mendapatkan ilmu yang sesuai dengan cita-cita saya. Agar cita-cita saya dapat terwujud. Oke, itu berarti yang bisa kamu wujudkan, yang bisa kamu rencanakan supaya cita-cita bisa kesampaian. Nah sekarang, sekolah setinggi mungkin, bisa nggak kamu dapatkan ilmunya kalau kamu tuh tetap datangnya kesiangan, tetap tidurmu tuh nggak terkontrol, larut malam sesuka kamu. Menurutmu itu gimana? Bisa nggak? Adakah hubungan antara cita-citamu yang tinggi, sekolahmu yang kamu tempuh setinggi mungkin, tetapi kamu tetap datangnya tuh terlambat? Menurut Ubed itu kayak? Oh iya juga ya, Bu ya. Walaupun saya sekelas tinggi mungkin, kalau kebiasaan jelek saya tidak dirubah, saya kan sulit, apalagi sering terlambat masuk sekolah, terlambat mengikuti pelajaran, saya akan ditinggal pelajaran tersebut.
Ya kan? Ada sesuatu yang akan menjadi penghambat cita-citamu yang bagus itu tadi, hanya karena kebiasaan yang tidak sehat, contohnya datang terlambat. Sekarang rencanamu bagaimana, Ubed, supaya hambatan itu tidak lagi mengganggu kamu ketika ingin menggapai cita-cita? Menurut Ubed kayak apa? Tidak datang terlambat lagi deh Bu, mulai sekarang. Bagus Ubed, berarti memang ada niat yang sangat kuat dari diri kamu bahwa kamu gak akan terlambat lagi ya. Sekarang Ibu mau tahu, kayak apa caranya supaya kamu gak terlambat lagi itu, Ubed? Saya akan merubah kebiasaan buruk saya Bu dengan tidak tidur larut malam agar dapat bangun lebih awal dan dapat menyiapkan apa yang diperlukan saat sekolah dan tidak tertinggal oleh pelajaran lain. Nah, mantap sekali Ubed, mantap sekali semua planning yang kamu rencanakan. Jadi, kamu berencana untuk tidak terlambat lagi dengan cara kamu tidur lebih cepat, tidak begadang lagi. Kamu juga akan mempersiapkan sendiri semua keperluanmu sebagai bukti kamu sudah dewasa, kamu sudah mandiri. Betul begitu Ubed? Bu, saya akan melaksanakan semua apa yang tadi saya sampaikan. Saya minta bimbingannya terus ya Bu. Tentu saja Ubed, semua pasti akan dibimbing, semua akan didampingi sampai kamu siap dikembalikan kepada masyarakat lagi ya nanti ya. Oke, Ibu terima janjimu, kita akan bersalaman berjabat tangan sebagai bukti kamu siap melaksanakan semua yang kamu rencanakan. Oke Ubed? Oke Bu, siap. Oke, terima kasih Mbak Mutia untuk jawabannya. Menanyakan segitiga restitusi pada siswa yang datang terlambat. Memang masalah kita ya Bapak Ibu ya. Memang anak itu masalah datang terlambat udah masalah kita. Bukan hanya sekolah kita, sekolah lain juga begitu. Nah, sebaiknya untuk segitiga restitusi, langkah pertama kita tadi adalah, masih ingat Bapak Ibu langkah pertama kita tadi? Perlihatkan lagi Mas Operator angka dua slide sebelum ini. Satu lagi, mundur lagi, iya. Nah ini, langkah-langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi langkah pertamanya, memang saat kita masuk kelas, dia datang duluan, siswanya datang terlambat. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Haruskah kita menghukum dia? Jangan. Kita larang dia masuk kelas? Jangan, memang jangan ya. Jadi sebetulnya anak hadir di depan pintu itu pun sudah betul-betul berjuang. Sudah betul-betul dia sedang berusaha. Hanya saja usaha dia masih kalah dengan tenggat waktu yang sudah disepakati dan dia memang melakukan pelanggaran. Tetapi alangkah baiknya tetap kita hargai usaha dia berketang. Jadi tetap saja kita persilakan masuk, tetap saja kita persilakan dia duduk dan mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Karena kalau kita buat di luar atau kita tidak izinkan masuk, dia rugi dua kali Bapak Ibu, ya kan? Pertama dia datang terlambat, kesian dia buru-buru ternyata tetap terlambat. Yang kedua, ketinggalan pelajaran. Sedangkan belajar itu hak dia juga, karena dia sebagai biji anggur yang akan kita semai tadi kan. Nah, yang pertama silakan saja masuk, lanjutkan saja pelajaran. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Tapi pada jam istirahat, minta anak tersebut menghadap kita. Minta anak tersebut menemui kita. Misalnya Mas Andre datang terlambat nih, pelajaran sudah mulai, suruh masuk aja, suruh berdoa dulu mengawali kegiatan sebagai penanam religius gitu kan, baru kita terima dia dalam pembelajaran kita. Nanti di akhir pembelajaran kita tutup kegiatan dan jangan lupa dekati meja Andre-nya, jangan rame-rame, jangan seru-seru, malu dia nanti dengar temannya. Jadi kita bilang, Mas Andre, nanti pas jam istirahat ketemu ibu dulu ya, tuh. Dan pas jam istirahat ketika kita ditemui oleh anak, maka kita lakukan langkah restitusi pertama, menstabilkan identitas. Dia kita inikan dulu, kita besarkan dulu artinya jangan datang menghadap kita dalam posisi takut. Karena takut itu akan berbahaya buat perkembangan kejujuran dia. Kalau dia udah takutnya dia akan jujur ya kan? Sedangkan kita meminta dia tuh jujur supaya kita tahu kebutuhan apa yang tidak dia dapatkan sehingga dia melakukan pelanggaran. Kita tanya. Nah, setelah misalnya identitas boleh seperti ini pertanyaannya boleh yang lainnya. Jadi misalnya ditanya kenapa datang terlambat. Jadi biasanya anak tuh kalau memang apa tuh dia akan datang dengan bahkan dia yang bilang maaf bu saya tadi datang terlambat, biasanya seperti itu. Maaf bu saya
terlambat, Bu. Nah, kita lanjutin aja. Kenapa datang terlambat? Seperti itu. Kemudian itu sudah langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama. Yang kedua, tadi adalah validitas tindakan. Iya, masih ingat ya, berarti validitas tindakan yang salah tervalidasi. Baru kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Akan berbagai nanti jawabannya Bapak Ibu. Motor saya mogok, saya bangun kesiangan, yang jemput saya nggak datang. Jadi banyak problem dia, banyak kesulitan dia, kendala dia, sehingga dia terlambat datang di waktu yang telah ditetapkan. Nah, validasi tindakan yang salah satunya seperti itu. Jadi menemukan kendalanya. Lalu yang terakhir, di slide terakhir adalah slide terakhirnya apa pastinya? Menanyakan keyakinan. Tanya, misalnya, kenapa Kak? Bu, maaf Bu, saya datang terlambat. Iya, kenapa kamu datang terlambat? Saya bangunnya kesiangan. Dia udah tahu ya validasi tindakan dia. Oh gitu. Nah sekarang kalau kamu terus mau jadi orang yang bangun kesiangan, akan terus datang terlambat, kamu nanti mau jadi apa? Contohnya itu ya. Kamu nanti mau jadi apa? Punya cita-cita enggak? Nah, dia akan terbuka. Ada Bu, saya tuh punya cita-cita mau jadi pengusaha. Tinggal kita balik. Adakah pengusaha yang sekolah datangnya terlambat? Adakah pengusaha yang kalau bangun kesiangan terus, pengusaha itu malah hampir-hampir tidak tidur karena dia sibuk memikirkan bisnis. Berapa yang dia keluarkan harus segitu minimal pemasukannya, ya kan? Jadi pemikiran seperti itu. Nah, kita sampaikan setelah menanyakan keyakinan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nanti dia akan menemukan sendiri. Dia akan bercerita, cita-cita saya begini-begini Bu. Nah, tinggal kita arahkan. Seperti tadi definisi menuntun ya, Mbak Mutia yang mengarahkan. Nah, biasanya anak, oh iya Bu ya, kalau saya mau jadi pengusaha ya saya jangan bangun kesiangan. Nah, terus gimana Mas supaya nggak bangun kesiangan? Saya bangunnya kalau gitu supaya nggak kesiangan, saya tidurnya lebih cepat ya Bu. Nah, solusi kan datang dari dia. Kalau solusi itu datang dari dia, kira-kira akan dilakukan nggak oleh anak itu? Dilakukan, betul. Karena dia yang punya solusi kan? Dia yang punya solusi, maka dia yang melakukan. Nah, dia akan mencoba untuk tidur lebih cepat. Karena tidurnya cukup, maka dia tidak akan bangun kesiangan. Kalau dia tidak bangun kesiangan, maka dia berusaha untuk tidak terlambat. Karena pemecahan masalah tepat pada akar kesalahannya. Nah, begitu ya Mbak Rida. Jadi segitiga restitusi, Mbak siapa tadi? Oh, Mbak Mutia, mohon maaf ya Mbak Mutia. Jadi begitu cara segitiga restitusi menyelesaikan masalah bila siswa datang terlambat. Oke, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Ibu untuk penjelasan dan pemaparan materinya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini akan ada refleksi. Yang lembaran refleksi tersebut akan dibagikan oleh Ibu Desi Winata. Mohon dikerjakan sekitar 5 menit. Desi Winata dipersilakan untuk mengambil kembali lembaran refleksi dan mengucapkan terima kasih. Sudah 5 menit ya, saya ambil ya. Terima kasih. Masih ada yang belum? Terima kasih ya. Demikianlah acara destinasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sri Atun Pujiati pada hari ini. Semoga mendapatkan berkah dan mendapatkan setiap kemudahan pada proses mencapainya. Saya sebagai MC kegiatan hari ini memohon maaf atas segala kekurangan dan marilah kita